Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah pengujian perangkat lunak akan mempresentasikan tentang unit testing. Yang pertama, dalam proses pembangunan sebuah perangkat lunak atau software, sebuah perangkat lunak dikatakan siap untuk dipakai apabila sudah melalui tahap pengujian. Dan pengujian itu merupakan tahap setelah implementasi atau sesudah pengodean. Pengujian perangkat lunak atau biasa disebut juga dengan software testing merupakan proses pengujian program dengan tujuan mencari error atau kecacatan pada sebuah program sebelum dibagikan kepada user, di mana seorang programmer menguji bahwa suatu unit atau program yang terkecil atau fitur dari program itu layak dipakai oleh user atau belum, dengan tujuan mencari error atau kecacatan yang dilakukan oleh seorang tester, atau bisa disebut juga quality assurance atau QA. Kemudian langkah pertama atau tahapan pertama yaitu dalam software testing, ini adalah unit testing, di mana unit testing adalah sebuah kode yang ditulis oleh developer yang digunakan untuk menguji bagian terkecil atau daerah spesifik dari suatu fungsionalitas dari kode yang akan dites. Unit testing dilakukan untuk membuktikan apakah kode yang ditulis itu berfungsi sesuai dengan kehendak programmer atau belum. Kemudian unit testing adalah pengujian setiap unit atau setiap komponen dari software, setiap modul ataupun blok kode program, di mana developer menguji suatu unit itu sudah atau suatu program itu sudah layak atau belum untuk dipakai kepada user. Unit testing ini fokus pada pengujian unit yang terkecil pada desain perangkat lunak atau komponen atau modul dalam perangkat lunak. Unit testing dilakukan saat masa pengembangan atau ketika menuliskan kode program dari sebuah perangkat lunak oleh si pengembang. Seperti namanya, komponen yang diuji pada unit testing ialah unit perangkat lunak seperti fungsi, bagian metodenya, prosedur, modul, maupun objek. Kemudian unit atau komponen testing terbagi atas testing terhadap unit ataupun juga testing terhadap komponen. Unit testing merupakan proses testing di mana pengujiannya dilakukan pada bagian basic kodenya dari program. Contoh pengujian kode program pada event, pada prosedur, atau pada pengujian di fungsinya. Dengan unit testing meyakinkan bahwa masing-masing unit bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian sedangkan komponen testing itu merupakan pengujian yang dilakukan pada kode programnya secara terpisah dari bagian lain. Komponen testing itu dapat dilakukan setiap kali sebuah kode unit selesai dibuat. Pengujian kode unit pun dijalankan baris per baris untuk memastikan prosesnya berjalan seperti yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Lonik. Oke, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan mengapa menggunakan unit testing dan apa pentingnya. Setelah mengetahui apa itu unit testing, lantas mengapa pengujian yang satu ini wajib dilakukan oleh para developer. Yang pertama, membantu memperbaiki bug di mana siklus software development dan menghemat biaya. Kemudian membantu developer untuk memahami basis kode dan memungkinkan mereka membuat perubahan dengan cepat. Kemudian berfungsi sebagai dokumentasi proyek dan juga membantu menggunakan kembali kode pada proyek yang baru.
Terus selanjutnya, seberapa penting unit testing? Unit testing akan memperbaiki desain code yang mengurangi waktu untuk digunakan debugging secara drastis. Building house of card adalah perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan proses coding tanpa testing. Karena bila fondasi atau dasar dari bangunan tersebut menggambarkan proses coding tanpa testing, maka bagian-bagian yang dibangun di atasnya juga akan terpengaruh dan akhirnya runtuh. Perubahan kecil pada satu modul atau unit akan merambat hingga ke level yang lebih tinggi. Yang tentunya juga membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, perubahan pada level dasar harus dites sebelum mempengaruhi level yang lebih tinggi. Kemudian target untuk siapa dan kapan memulai unit testing. Unit testing dilakukan oleh programmer yang menuliskan suatu modul unit tertentu. Test code tidak akan dikirim ke user, jadi hanya prediction code yang digunakan dalam program utama yang di-deliver ke user. Unit testing dilakukan setelah programmer selesai menuliskan suatu kode atau fungsi atau method yang ada dalam suatu class. Dapat juga dilakukan setelah menambahkan sebuah fungsional baru atau setelah melakukan factoring. Kemudian pengertian prosedur unit testing. Unit testing secara umum dipandang sebagai proses kelanjutan dari tahapan coding dengan prosedur sebagai berikut. Setelah kode dikembangkan dan diverifikasi terhadap tingkat desain komponen bersangkutan, desain test case dari unit test dimulai. Kemudian review informasi desain menyediakan tuntunan untuk menerapkan test case agar dapat mendekati keseluruhan cangkupan kesalahan tiap kategori sebagaimana didiskusikan sebelumnya. Oke. Berikut saya akan menjelaskan mengenai prosedur pada unit testing. Tiap test case harus dihubungkan dengan hasil yang diharapkan, karena komponen bukan program yang berdiri sendiri. Driver atau staf software harus dikembangkan untuk tiap unit test. Pada kebanyakan aplikasi driver, tidak lebih dari program utama yang menerima data test case, memasukkan data ke komponen yang dites, dan mencetak hasil yang bersangkutan. Staf berlaku untuk menggantikan modul-modul yang menurun dan dites. Staf atau dummy antara muka modul subordinat mungkin melakukan manipulasi data minimal, mencetak masukan verifikasi, dan mengembangkan kendali ke modul yang sedang dites. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan dan teknik unit testing. Untuk melakukan unit testing, pengembangan menulis kode untuk menguji sebuah function yang spesifik dalam perangkat lunak. Pengembangan pada umumnya menggunakan unit test framework untuk mengembangkan pengujian otomatis untuk unit testing. Unit testing itu sendiri memiliki dua tipe, yaitu manual dan automate. Untuk testing biasanya automate. Meski demikian, unit testing masih dapat dilakukan secara manual. Selanjutnya untuk teknik unit testing bisa dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan teknik unit testing. Teknik unit testing dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu black test, white test, dan gray test. Yang pertama adalah black box test. Black box test atau yang sering dikenal dengan sebutan pengujian fungsional merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk meninjau input dan output suatu sistem software tanpa mendalami internal pemrogramannya lebih lanjut. Dalam pengujian ini, tester menyadari apa yang harus dilakukan oleh program tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukannya. 3 hal yang umumnya diuji dalam black box yaitu testing adalah user interface, input dan output seperti yang dijelaskan pada gambar di samping. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan black box. Kelebihannya meliputi efisien untuk segmen kode besar. Yang kedua, akses kode tidak diperlukan. Yang ketiga, pemisahan antara perspektif pengguna dan pengembang. Kelemahannya, cangkupan terbatas karena hanya sebagian kecil dari skenario pengujian yang dilakukan. Yang kedua, pengujian tidak efisien karena keberuntungan tester dari pengetahuan tentang perangkat lunak internal. Nomor 2 yaitu white box test. White box test disebut juga transparent box, merupakan metode pengujian perangkat lunak di mana struktur internal diketahui untuk menguji siapa yang akan menguji perangkat lunak. Pengujian ini membutuhkan pengetahuan internal tentang kemampuan sistem dan pemrograman.
testing yang satu ini dilakukan untuk menguji struktur internal, desain, fungsi, dan detail implementasi sebuah aplikasi. Beberapa hal yang biasa diuji dalam white box test antara lain keamanan struktur atau jalur yang rusak, log, dan data flow. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan white box. Kelebihannya meliputi efisien dalam menemukan kesalahan dan masalah. Yang kedua, diperlukan pengetahuan tentang internal perangkat lunak yang sedang diuji bermanfaat untuk pengujian menyeluruh, memungkinkan menemukan kesalahan tersembunyi. Yang keempat, membantu mengoptimalkan kode. Kelemahannya meliputi membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi dari perangkat lunak internal yang sedang diuji. Yang kedua, membutuhkan akses kode. Berikutnya adalah gray box testing. Gray box testing merupakan perpaduan antara black box testing dan white box testing. Pengujian yang satu ini biasanya digunakan untuk meninjau kesalahan konteks tertentu yang ada di dalam sebuah sistem website yang dituliskan gigs for gigs. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan tentang tool unit testing. Unit testing adalah pengujian software yang dapat dilakukan secara manual maupun otomatis menggunakan tools tertentu. Ada beberapa tool otomatis yang tersedia untuk melakukan unit testing, diantaranya yang pertama JUnit. JUnit adalah tool gratis untuk pengujian pada bahasa pemrograman Java. JUnit menyediakan assertions untuk mengidentifikasi test method. Yang kedua, NUnit untuk bahasa C. C# NUnit telah banyak digunakan sebagai unit testing framework untuk menguji semua bahasa net. NUnit merupakan tool yang open source yang mengizinkan menulis skripnya secara manual. Selain itu juga mendukung data-driven test yang dapat berjalan paralel. Yang ketiga, JMockit. JMockit merupakan tool yang open source. JMockit adalah sebuah kode convert tool dengan length and path metric. JMockit mengizinkan untuk mockit API dengan merekam dan memverifikasi sintaks. JMockit menawarkan length, convert, path, UVG, dan data convert. Kemudian unit testing dengan JUnit. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, unit testing menggunakan sebuah kelas task class yang akan menguji kelas lain. Sebuah task class hanya akan menguji satu kelas saja. Dalam sebuah task class terdapat beberapa test method yang digunakan untuk menguji method pada kelas lain. Sebuah method dapat diuji oleh lebih dari satu test method. Pada contoh di samping, sebuah method create akun pada kelas akun Java diuji oleh 3 buah test method. Kemudian perlu diperhatikan, di antara ketiga test method menguji beberapa kemungkinan yang akan menyebabkan method create akun melakukan kesalahan. Sebagai contoh, method test create akun DAP akan menguji apakah yang akan terjadi bila method create akun menemui error bila terjadi duplikasi dalam membuat akun. Kemudian aturan penamaan. Dalam unit testing terdapat beberapa aturan penamaan yang harus diikuti. Sebuah test class harus memiliki nama yang sama dengan kelas yang akan dites dan diberi prefix test. Contoh, sebuah kelas akun akan memiliki sebuah test class dengan nama test akun. Penamaan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengorganisasi untuk testing. Beberapa dengan penamaan test class. Berbeda dengan penamaan test class, sebuah test method harus didahului dengan prefix test, kemudian diikuti oleh class name sebuah dengan nama kelas yang akan dites. Bila test method tidak menggunakan prefix test, maka metode tersebut tidak akan dieksekusi oleh
JUnit. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada kesalahan dari PPT atau pembacaan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Tuh, ganteng tuh kita itu kimen-kimen